Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 19, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 51, ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang kedua beserta maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 35, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina ini, dan tercela di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Materaikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja,
sebagai kurban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 356, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Keluaran 18 ayatnya yang ke-17 sampai kepada ayatnya
yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A, ayat yang pertama ditambah ayatnya yang ketiga.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 400 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua, sembari kita mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dikala kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis diambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai kepada ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, gambaran secara umum dalam teks firman Tuhan ini adalah merupakan gambaran kegagalan orang, sebagian orang yang memahami akan kehadiran seorang Mesias. Di dalam pemahaman sebagian orang, mereka memahami bahwa kehadiran Mesias itu akan hadir dalam rangka untuk membawa kebebasan, mengembalikan masa kejayaan Israel ketika mereka mengalami keterjajahan, ketika mereka dikuasai oleh Romawi. Yang mana tentunya sebagai bagian dari keluarga besar Israel, tentunya hal ini juga mempengaruhi pola pikir para murid-murid Yesus di masa itu. Ketika mereka melihat mengenali Yesus dalam konteks sisi Yahudi atau Israel mereka. Ketika kita merujuk kepada ayat yang ke-32, jelas dikatakan bahwa di dalam teks ini diceritakan bagaimana para murid-murid mengalami ketakutan dan kecemasan ketika Yesus berada di dalam satu keramaian. Mereka takut jangan-jangan nanti Yesus akan ditangkap, jangan-jangan Yesus nanti akan dibunuh. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, kegagalan para murid memahami tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias semakin disempurnakan ketika di dalam ayat 34 dikatakan demikian. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kegagalan mereka ketika mengartikan, menerjemahkan kata bangkit. Di dalam pemahaman mereka kata bangkit artinya adalah suatu masa di mana nantinya kerajaan Yesus sebagai Mesias akan muncul dalam segala kemuliaannya. Itu yang ada di pikiran sebagian murid Yesus di masa itu. Berpikir Yesus sebagai Mesias, kalaupun pada akhirnya mengalami tantangan, namun pada waktunya nanti kerajaan Mesias itu akan bangkit dalam segala kemuliaannya. Nah, tentu peluang seperti ini yang dilihat oleh Yakobus dan Yohanes, sehingga mereka merasa perlu untuk mempersiapkan kedudukannya sebelum kerajaan itu nantinya datang, sebelum kerajaan itu nantinya bangkit dalam segala kemuliaannya. Maka mereka mempersiapkan kedudukan mereka.
mereka menyampaikan apa yang menjadi permintaan mereka kepada Yesus. Adapun permintaan tersebut adalah menempatkan seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri, ibarat pemerintahan raja, yang seorang di sebelah kanan yang merupakan tempat terhormat dan sebelah kiri merupakan tempat terpenting kedua di dalam kehidupan kerajaan. Kalau kita mengikuti perjalanan teks firman Tuhan ini, jemaat yang terkasih, sesungguhnya Yesus tidak mempersalahkan, sesungguhnya Yesus bahkan tidak memperdebatkan pemikiran mereka. Yesus sendiri memahami bahwa hal itu mungkin terjadi karena Yesus melihat bahwa ketidaktahuan mereka akan misi Yesus. Ketidaktahuan mereka akan tugas dan panggilan Yesus di dalam kemesiasannya. Bukanlah untuk mendirikan satu kerajaan dan menggantikan kerajaan Romawi, tetapi bagaimana sesungguhnya Yesus akan membawa kebebasan, kemerdekaan bagi para murid dan bagi para seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam teks firman Tuhan ini, sesungguhnya Yesus ingin menyatakan dan menjelaskan kepada para murid-muridnya bahwa kemuliaannya harus melalui jalan salib, yakni jalan penderitaan yang digambarkan melalui cawan dan baptisan yang harus dijalani dalam ketaatan dan kesetiaan. Sesungguhnya Yesus hendak menegaskan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Inilah paradigma baru tentang pemimpin pelayan dan kemuliaan melalui jalan salib yang harus dipahami dan diterapkan oleh murid-murid Yesus. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu saja paradigma itu, paradigma yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah paradigma yang masih tetap nyata, masih tetap up to date bagi setiap orang percaya hingga pada saat ini. Paradigma itu bukan hanya berlaku bagi para murid-murid Yesus di masa lalu, tetapi juga menjadi paradigma yang berlaku di dalam kehidupan murid-murid Yesus di masa sekarang yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya. Kepemimpinan yang menghamba. Demikianlah topik yang diangkat untuk mengutarakan maksud firman Tuhan ini. Panggilan ini tentu dinyatakan kepada setiap pemimpin gerejawi saat ini, dan tentunya juga kepada setiap jemaat Tuhan yang menjadi pemimpin di tempat mereka masing-masing, atau mungkin seminimal-minimalnya adalah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dikala dunia menjadikan kedudukan dan kemewahan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang, bagaimana kita sebagai pemimpin menyikapinya di dalam diri kita? Dalam ayat 43 dikatakan demikian, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata besar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan great selalu diidentikan dengan kuasa. Dalam Lukas 22 ayat 27 dikatakan demikian. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Sesungguhnya di dalam analogi ini Yesus memperbandingkan siapakah yang terbesar antara yang dilayani dan yang melayani. Tentu saja jawabannya sangat amat tegas dikatakan di dalam teks firman Tuhan ini.
bahwa yang terbesar adalah mereka yang dilayani. Yesus melakukan panggilan ini menjadi pelayan. Pelayan yang mengikuti teks aslinya disebut dengan diaken atau pelayan meja. Seseorang yang bertugas mempersiapkan hidangan bagi setiap tamu yang datang menikmati jamuan dari sang tuan rumah. Tentu saja mereka akan menyajikan yang terbaik karena yang datang ini adalah orang besar, tamu besar. Tentu saja mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik karena yang datang ini adalah orang yang besar, orang yang dihormati. Yesus pernah memperlakukan murid-muridnya sedemikian rupa, di mana Yesus melayani murid-muridnya sedemikian rupa, mempersiapkan hidangan dan jamuan bagi para murid-muridnya. Dalam artian, Yesus sudah pernah memperbesar, memperlengkapi murid-muridnya. Maka sudah selayaknya juga sebagai orang-orang yang diperbesar di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diperlengkapi di dalam Kristus Yesus, murid-muridnya juga terpanggil untuk memperbesar orang lain, untuk memperlengkapi orang lain tentunya. Kemudian dalam ayat 44 dikatakan demikian: barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kata terkemuka atau yang menjadi the first, menjadi nomor satu, selalu identik dengan prestasi dan kelebihan-kelebihannya. Biasanya orang yang terkemuka itu adalah orang yang memiliki berbagai macam prestasi yang luar biasa. Namun sebaliknya di dalam teks firman Tuhan ini, seorang yang ingin menjadi terkemuka haruslah menjadi hamba bagi semua orang. Hamba yang seolah-olah menjadi orang yang berperan di balik layar. Tidak terlihat apa yang ia lakukan, tidak terlihat prestasi-prestasi yang ia lakukan, tetapi bisa dirasakan oleh setiap orang yang sudah dilayaninya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikala kita terpanggil menjadi seorang pemimpin, maka tugas utama kita adalah menjadi seorang pelayan meja yang mempersiapkan kebutuhan orang lain, dan juga menjadi seorang hamba yang hanya bekerja untuk tuannya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sesungguhnya inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang mampu memakai potensi yang ada pada dirinya sebagai orang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dibekali oleh Tuhan. Entah itu dengan kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, entah itu dengan kehidupan yang penuh dengan prestasi, entah itu kehidupan yang dipenuhi oleh berkat materi yang luar biasa. Sesungguhnya diajak menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi semua orang, bagi orang lain. Bukan sebaliknya, memanfaatkan kepemimpinan untuk memperoleh kuasa atau kebesaran dan ketenaran oleh beragam prestasi yang kita hasilkan. Jelas sekali di dalam teks firman Tuhan ini Yesus memperbandingkan antara pemerintahan, antara kekuasaan negara yang memakai kekuatannya untuk membuat rakyat tertunduk. Tapi seorang pemimpin yang menghamba adalah orang yang memakai kuasanya untuk mampu membuat orang mengenal Yesus Kristus, mampu memakai prestasinya menjadi
hal yang membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Saya yakin di dalam proses perjalanan kehidupan kita, di dalam proses kehidupan ketika kita melayani Tuhan, banyak hal-hal yang sudah kita terima. Entah itu berbicara tentang nama kita menjadi besar, entah itu berbicara tentang nama kita menjadi tenar sedemikian rupa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan oleh karena kebesaran dan ketenaran yang kita miliki, pada akhirnya kita melupakan tugas dan panggilan kita. Pada akhirnya kita melupakan bahwa kita terpanggil menjadi rekan Allah, melaksanakan misi dan tugasnya di tengah-tengah dunia ini, menjangkau setiap orang yang belum mengenal Kristus, memperkenalkan Kristus kepada setiap orang yang seharusnya mengenal Kristus, supaya mereka mendapatkan bagian keselamatan seperti yang sudah kita selamatkan. Benar, memang di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan berbagai macam perkara yang luar biasa. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita tetap diingatkan bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak lebih dari seorang pelayan, kita tidak lebih dari seorang hamba yang hanya melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, yang hanya melakukan dan melaksanakan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, yang diperlengkapi di dalam kehidupan kita, yang kita pakai kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, yang kita pakai kembali untuk memperbesar nama Tuhan, untuk semakin memperkenalkan nama Tuhan kepada setiap orang. Biarlah kiranya panggilan ini yang mampu kita responi di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh mampu menyadari diri kita sebagai pribadi, sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh menghamba. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kami, ya Tuhan, sebagai pribadi kami Tuhan panggil sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami. Entah itu menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat, entah itu menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, entah itu menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, bahkan juga menjadi pemimpin di tengah-tengah pribadi kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh menghayati, ya Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, apa yang sudah Tuhan perlengkapi di dalam kehidupan kami, sesungguhnya memampukan kami, ya Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh, sebagai pelayan bagi sesama kami, sebagai hamba bagi semua orang, ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dilayakkan menjadi pemimpin yang menghamba, ya Tuhan, memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi lepas pribadi, bukan hanya untuk memuaskan keinginan kami semata, ya Tuhan, tetapi semata-mata mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami mampu meresponi panggilan itu, semakin dibesarkanlah nama Tuhan, semakin diperkenalkanlah nama Tuhan, semakin dimasyurkan dan dimuliakanlah nama Tuhan oleh setiap pelayanan kami. Biarlah kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, panggilan ini boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami secara nyata, pribadi lepas pribadi. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 422, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Biarlah kiranya melalui ibadah minggu ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita, menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengundang dan rindu supaya kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang kita laksanakan di setiap minggunya secara online. Biarlah kiranya kita tetap sungguh-sungguh hidup di dalam lawatan Tuhan. Kembali kami mengingatkan sebagaimana pemerintah mengingatkan kita untuk tetap melaksanakan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap setia memakai masker ketika kita bepergian kemanapun. Tuhan Yesus memberkati.